biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini gimana? Hadir semua? Tidak, Pak. Tidak, kalau gitu Bapak absen dulu ya. Agita, Hadir, Pak. Ayu Afrianti, Hadir, Pak. hadir. Eva, Hadir. Fikri, Sakit. sakit apa Fikri? Demam, Pak. Oh, demam, ada yang demam, ada yang tipes ya, beda-beda ya, oke nggak apa-apa. Selanjutnya Wahyu Adini Putri, Hadir, Pak. hadir, oke. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belajar dampak dan upaya mengatasi perubahan lingkungan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita bakal mempelajari tentang dampak dan upaya kita dalam mengatasi perubahan lingkungan. Nah, kemarin Bapak sudah sempat ngasih tugas ke kalian karena minggu kemarin Bapak nggak sempat masuk. Dan minggu kemarin Bapak beri tugas kalian untuk membaca buku dan juga tugas ya tentang perubahan lingkungan. Nah, gimana tugasnya udah dikerjain? Sudah, Pak. Oke, coba kumpulin ke depan ya. Kumpulin ke teman-temannya. Ya, terus jangan diinspon Fikri, biar titip tugasnya. Enggak, Pak. Aduh, kok enggak ya? Mungkin rumahnya jauh kali ya. Jauh, Pak, di Blitar. Oh gitu, oke. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, Bapak ingin mengulik sedikit materi kita yang lalu. Kalian juga harus pasti sudah belajar kan kemarin kan ya? Oke, next. Nah, perhatikan gambar berikut dan kalian amati. Ini gambar-gambar ini gambar-gambar apa sih? Tentang apa nih? Gambar-gambar ini mencerminkan apa? Bencana alam. Bencana alam. Oke, ada yang lain? Ulah manusia. Ulah manusia, bener banget. Ada yang lain lagi? Oke, apa ya? Jadi benar ya kata temannya tadi bahwa gambar-gambar ini itu menunjukkan bencana alam dan juga benar kata Wahyu tadi merupakan salah satu faktor akibat dari ulah manusia. Nah, gambar yang pertama bisa kalian lihat ini gambar apa sih? Longsor. Tanah longsor. Kira-kira apa sih salah satu penyebab terjadinya tanah longsor? Hujan. Hujan, betul banget. Hujan, karena curah hujan yang begitu tinggi dan juga tanah yang tidak bisa menyerap air dengan baik, sehingga tanah ini longsor karena serapannya itu kurang seperti pohon-pohon di sini kan ya. Pohon-pohon di sini kan terlihat kurang nih, jadi bisa terjadi penyebab tanah longsor. Kemudian juga ada apa ini? Banjir. Banjir. Apa salah satu penyebab banjir? Hujan. Hujan. Ada yang lain? Ayu? Apa Ayu? Sampah mungkin, Pak. Iya, betul sekali. Membuang sampah sembarangan di sungai, di perairan itu sangat tidak baik ya, karena bisa menyebabkan banjir. Kemudian ini ya bisa kita lihat, ini merupakan gambar sungai ataupun kali yang mana menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat, sehingga air pun tidak dapat mengalir dengan baik gitu loh di sini. Jadi bisa menyebabkan banjir juga seperti yang di atas ya. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini apa nih? Polusi. Benar ya kata Wahyu tadi di awal bahwa salah satu penyebab dari pencemaran lingkungan atau berubahnya lingkungan di sekitar kita itu karena ulah manusia. Salah satunya ini, gara-gara polusi udara, polusi kendaraan akhirnya bisa menyebabkan polusi udara yang mana dapat terjadi dampak yang buruk bagi kehidupan kita, makhluk hidup ya, bukan hanya manusia tapi juga hewan dan juga tumbuhan. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas tentang dampak dan juga upaya kita dalam melakukan pencegahan perubahan lingkungan, kita akan bakal melakukan diskusi karena kita hari ini ada yang nggak masuk ya, jadi Bapak sudah nyiapin di sini 3 artikel, tapi Bapak nyiapin 2 artikel aja. Jadi kalian kerjain berkelompok ya, berdua dengan teman di belakangnya. Itu yang pertama, itu bacalah 2 artikel yang telah disiapkan tentang aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian diskusikanlah tindakan apa yang perlu dilakukan bila menjumpai hal itu. Dan yang kedua, identifikasi manfaat mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Oke, kalau gitu ini artikelnya boleh dikerjain sama kelompoknya ya.
waktu pengerjaan kurang lebih 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, kalau gitu silakan kerjakan, tolong diskusikan. Oke, gimana? Udah 4 menit 20 detik nih. Belum Pak, Belum belum. habis, belum. Oke, kalau apa? Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Gimana? Udah selesai ya? Udah siap ya? Nanti silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan tentang 2 pertanyaan berikut ini. Oke, waktunya udah habis. Silakan balik ke depan semua. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi, coba kalian jelaskan, bacakan tentang tindakan apa yang harus kalian lakukan jika melihat orang yang melakukan hal yang tidak baik terhadap lingkungan hidup kita. Oke, udah selesai ya diskusinya. Tolong tiap perwakilan kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian. Pertama dari kelompok siapa dulu yang mau menjawab? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok Wahyu. Dari pertanyaan pertama, tindakan tadi artikelnya tentang penebangan hutan secara liar ya. Nah, jadi silakan dari hasil diskusi kalian tadi, tindakan apa nih yang perlu dilakukan bila menjumpai hal tersebut? Dari hasil diskusi kami, tindakan yang perlu dilakukan saat menjumpai penebangan liar itu melaporkan kepada pihak yang berwajib Pak, atau mengambil gambar dan memviralkan. Iya, betul sekali. Bagus banget ya jawabannya ya. Memviralkan itu salah satu cara yang paling mudah dilakukan sekarang. Nah, kemudian identifikasi manfaat mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan itu apa? Jadi manfaatnya itu kita jadi tahu kalau misalnya penebangan secara liar itu bisa berdampak yang tidak baik ke kita. Oke, betul ya. Jadi bisa berdampak yang sangat berkepanjangan nih bagi kita kalau kita enggak mencegah dan tidak mengatasi apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Siapa yang mau bacain? Ayu Pak. Ayu. Oke, silakan Ayu Afrianti. Dari yang pertama tadi artikelnya tentang banjir ya. Nah, silakan tindakan apa yang perlu dilakukan bila menjumpai hal tersebut? Jadi Pak, untuk tindakan itu, jadi kita sebagai siswa itu bisa seperti membuat tulisan-tulisan atau slogan-slogan tentang bahaya banjir Pak. Oke. Terus Ada lagi? identifikasi. Terus Gimana? kalau misalnya menjumpai orang yang buang sampah sembarangan harus kita ingatkan dan menyediakan tempat sampah di tempat-tempat umum. Oke, bener banget tadi kata Ayu ya, membuat slogan, membuat tulisan-tulisan seperti mungkin kita bisa membuat nih jurnal misalnya gitu, kita viralkan melalui jurnal nih, kita upload ke Google biar semua orang bisa lihat nih, bisa jadi berita gitu ya. Jadi orang-orang yang membuat hal-hal yang buruk tadi bisa jera dia ya. Oke, selanjutnya identifikasi manfaat mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. Tentu saja kita bisa mengetahui cara mencegah banjir. Iya, betul. Oke, kalau gitu. Oke, udah bagus semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jawabannya udah bagus-bagus. Nah, selanjutnya kita bakal membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang dampak perubahan lingkungan itu. Nah, pertama Bapak akan menjelaskan tentang kerusakan alam ini disebabkan oleh beberapa faktor yang penting ya, yaitu ada kerusakan lingkungan karena faktor manusia dan juga perubahan lingkungan karena faktor alam. Untuk kerusakan lingkungan karena ulah manusia itu terjadi bisa dari berbagai faktor ya. Yang pertama dari penebangan hutan. Dari penebangan hutan nih, kira-kira dampak bagi lingkungan itu apa? Longsor, Dari penebangan hutan. longsor, Longsor, bener banget. Kemudian Banjir. banjir, oke. Ada lagi? Eva? Oke. Jadi ada longsor ya, banjir. Oke, nah selanjutnya ada penambangan liar. Kemudian ada pembangunan perumahan. Nah, pembangunan perumahan ini tentunya menjadi salah satu hal yang sampai sekarang berdampak buruk nih, bisa berdampak buruk bagi kehidupan kita.
seperti banjir, kemudian penggundulan hutan ya, karena pembangunan rumah sendiri juga membutuhkan lahan yang besar untuk membuat perumahan gitu. Kemudian pembuangan sampah sembarangan, pasti kalian juga semua sudah tahu ya apa dampaknya. Yang pasti dampaknya itu bisa terjadi banjir. Kemudian ada pembuangan limbah. Nah, pembuangan limbah ini maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Maksudnya pembuangan limbah sembarangan, Pak. Iya, kira-kira pembuangan limbah ini pembuangan limbah dari mana sih? Gitu? Pabrik. Industri. Oke, selanjutnya yaitu ada pencemaran lingkungan, baik udara, air, dan tanah. Nah, pencemaran lingkungan ini dari udara itu seperti polusi tadinya dari kendaraan. Kemudian untuk air nih, misalnya pembuangan limbah. Nah, limbah dari pabrik sembarangan itu kan biasanya dibuang ke air ya, baik itu ke danau ataupun ke sungai gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tanah. Nah, ini juga salah satu dari pembuangan limbah ya, pembuangan limbah padat gitu. Contohnya seperti sampah dan sebagainya yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan pada tanah. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada perubahan lingkungan karena faktor alam. Nah, ada beberapa faktor yang terjadi karena alam yang dapat berdampak buruk bagi perubahan lingkungan. Yang pertama itu ada gunung meletus. Yang pastinya gunung meletus ini berdampak buruk ya bagi kita, seperti rusaknya tumbuhan di sekitar wilayah yang terkena gunung meletus. Kemudian juga abu vulkaniknya itu juga cukup berbahaya ya bagi kesehatan kita, karena abunya itu bisa menjadi polusi udara yang sangat buruk bagi sistem pernapasan kita. Nah, yang kedua itu ada tsunami. Kita tahu ya, tsunami ini pasti dapat menyebabkan dampak buruk nih bagi kehidupan manusia, seperti pastinya ini bisa banyak menelan korban jiwa ya, seperti kita tahu yang terjadi di Aceh, kemudian juga NTT, Lombok ya. Nah, itu dapat berdampak buruk nih bagi kelangsungan hidup kita, dan juga perubahan lingkungan seperti rusaknya lingkungan di sekitar kita dari tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tumbang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tanah longsor. Tanah longsor ini dampaknya yang pasti dapat merusak pemukiman warga dan juga mengganggu keselamatan manusia yang ada di sekitar. Bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup lain juga ya. Kemudian ada banjir. Nah, banjir ini dampaknya pasti sering banget dirasain oleh orang-orang di Indonesia. Di sini ada yang pernah kebanjiran nggak? Nggak ada. Pak. Nggak ada. Pernah. Oh, pernah. Oke, nah banjir ini pasti sangat berdampak buruk bukan? Iya. Iya, betul banget, karena banjir ini dampaknya bisa berpengaruh pada kelangsungan hidup kita nih. Misalnya seperti rumah kita terendam sehingga kita kesulitan untuk mencari tempat berlindung atau evakuasi dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan juga pasti sangat berdampak besar bagi lingkungan kita gitu, karena dari asap kebakaran hutan saja itu sudah menjadi polusi udara yang sangat berbahaya bagi kita. Kemudian juga kebakaran hutan ini dapat merusak habitat dari hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Nah, dari faktor-faktor tadi kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya, mungkin mau ditanya di akhir. Nah, kemudian Bapak sudah menyematkan ya beberapa poin tentang upaya kita dalam mengatasi masalah lingkungan. Yang pertama, itu menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman penduduk. Mengapa? Karena daerah industri ini, pabrik juga pastinya membuang limbah-limbah yang bisa dikatakan berbahaya, memiliki senyawa kimia yang tidak bisa diekstrak nih oleh makhluk hidup di sekitar kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan ataupun ekosistem ya, seperti poin yang pertama, jadi harus jauh dari pemukiman penduduk gitu. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi penggunaan pestisida yang berlebihan pada bidang pertanian ini juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan, karena senyawa-senyawa kimia yang terkandung di dalam pestisida itu tidak semuanya bisa diterima oleh satu organisme gitu. Jadi
susah dicerna gitu loh. Selanjutnya yaitu memperluas gerakan penghijauan ataupun reboisasi. Pasti ini pentingnya, semua juga orang tahu bahwa reboisasi sekarang ini sangat penting karena Indonesia ini merupakan salah satu jendela dunia ya, di mana memiliki hutan yang besar dan juga menjadi salah satu paru-paru bagi dunia gitu. Nah, selanjutnya itu ada tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Bener banget nih, tindakan tegas harus kita terapkan nih terhadap pelaku-pelaku yang seperti membuang sampah. Mungkin kita bisa memberikan, mungkin pemerintah bisa memberikan denda ya, yang melakukan kebakaran penggunaan hutan secara liar dan lain sebagainya. Kemudian jadi itu pentingnya reboisasi bagi kehidupan kita. Jadi itu upaya dalam mengatasi masalah lingkungan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ya Pak, Oke, silakan Wahyu, apa yang mau ditanyain? bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman untuk melakukan reboisasi, Pak? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Bagaimana cara kita agar teman-teman ataupun orang di sekeliling kita itu mau melakukan reboisasi? Nah, sebelumnya nih, kira-kira ada nggak teman-temannya yang mau menjawab nih pertanyaan dari Wahyu? Bagaimana sih cara kita mengajak teman-teman kalian sepertemanan nih? Mungkin ada nih dari kalian yang tahu jawabannya, ayo. Coba, Agita, tahu nggak cara agar teman kita ini mau melakukan reboisasi? Enggak, Pak. Enggak, serius? Ayu mungkin? Bagaimana cara kita mengajak teman agar mau melakukan reboisasi? Mungkin kita menjelaskan dulu Pak dampak dari kerusakan lingkungan itu, terus kita ajak buat reboisasi agar lingkungan kita menjadi lebih baik. Oke, bagus banget ya jawabannya. Eva, ada lagi Eva yang mau ditambahkan? Enggak, oke. Benar ya kata Ayu ya. Jadi kita itu kalau kita mau ngajak teman, kita harus bilang dulu nih, jelasin dulu nih ke teman kita apa aja nih dampak kalau kita nggak melakukan reboisasi gitu. Dengan kita melakukan reboisasi, pastinya lingkungan di sekitar kita itu akan menjadi lebih baik, seperti oksigen atau udara yang kita hidup juga akan lebih baik. Benar begitu bukan? Benar. Ya, jadi reboisasi ini sangat penting. Jadi kita menjelaskan nih ke teman kita bahwa reboisasi ini penting gitu loh. Bukan hanya untuk kamu, tapi untuk keluarga kamu dan juga orang di sekitar kita. Dan juga reboisasi ini memiliki dampak yang buruk. Agita? Bertanya, Pak, Ya, boleh. di mana kita bisa melakukan reboisasi, Pak? Sedangkan lahan itu kan kebanyakan milik orang. Iya, betul banget. Nah, gimana kita mau melakukan reboisasi sedangkan lahan di sekitar kita tuh nggak ada tempat gitu untuk melakukan reboisasi. Nah, mungkin ada yang tahu? Gimana? Wahyu mungkin? Ya tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Nah, kita bisa melakukan reboisasi itu di sekitar rumah kita aja gitu loh. Agita, misalnya menanam pohon satu nih di depan rumah gitu. Ya, jadi gitu ya, Agita ya. Jadi kita bisa menanam di sekeliling rumah kita nih walaupun 1-2, tapi itu merupakan langkah dari reboisasi. Kemudian juga kita bisa nih mengajak orang di daerah kita gitu, atau mengusulkan nih kepada kepala daerah, Pak, misalnya kita boleh nggak nih nyediain lahan gitu yang bisa kita masyarakat gunain untuk reboisasi nih, menanam pohon, karena reboisasi ini juga merupakan hal penting banget gitu bagi orang di sekitar wilayah tempat tinggal tersebut gitu. Jadi jika seluruh masyarakat tahu pentingnya reboisasi, pasti mungkin kepala daerah atau pemerintah pasti menyiapkan tempat untuk melakukan reboisasi gitu. Pasti bisa lah terjadi reboisasi itu, walaupun di sekitar rumah kamu itu DP di gang-gang kecil gitu ya, gang tikus ya rumahnya ya. Jadi nggak bisa ngepo, tapi pasti dari pemerintah ataupun kepala daerah gitu menyiapkan satu lahan untuk tempat kita melakukan reboisasi. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi? Cukup? Oke, kalau gitu next. Ya, mungkin sekian dari Bapak. Itu saja Bapak dapat sampaikan. Bapak mau kasih tugas sekalian. Tolong buka bukunya halaman 120 ya. Itu ada tugas pilihan ganda. Tolong kalian kerjakan dan minggu depan dikumpul. Oke? Oke, kalau gitu sekian pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.